Di malam pernikahan. Pada waktu pengantin pria berjalan menuju pengantin wanita. Tiba-tiba, ada teriakan datang dari luar. Tadi. Setelah Aleph melihat Omer memasuki kamar pernikahan. Dalam hatinya, dia nggak mau begitu. Dia ingin bergegas ke kamar untuk menghentikan malam pertama mereka. Tapi setelah Aleph berpikir, dia ke sisi tangga. Dia pikir jika dia tidak memilikinya, maka ia tidak bisa membiarkan wanita lain memilikinya. Maka ia tidak bisa membiarkan wanita lain memilikinya. Setelah Omer mendengar suara teriakan, langsung berlari keluar kamar. Ketika dia melihat Aleph jatuh hingga pingsan, dia segera menyuruh kakak iparnya yang baru saja datang berlari. Panggil ambulans. Aleph karena mau merusak malam pernikahan Omer, maka ia bertindak kejam pada diri sendiri. Dia juga tidak takut hal ini akan membuatnya cacat. Untungnya, setelah dokter memeriksa, dia masih baik-baik saja. Hanya kesulitan sementara dalam berjalan. Hanya perlu istirahat beberapa hari akan baik-baik saja. Waktu ini, Aleph setengah terjaga dan setengah tertidur. Dia terus memanggil nama Omer. Ibu Omer menyuruhnya pulang dengan Zehra. Tapi Omer nggak mau membiarkan ibu tinggal di rumah sakit sendirian. Aleph sukses dalam membuat Omer tinggal bersamanya di malam pernikahan. Zehra hanya bisa sendirian di kamar. Keesokan harinya, ketika Omer kembali ke villa, Omer secara pribadi memegang Aleph ke kursi roda. Aleph menunjukkan senyum seorang pemenang. Setelah Omer pulang, melihat Zehra tidur di sofa, dia tidak membangunkannya. Tapi ketika ia melihat gaun pengantin di tempat tidur, dia segera membangunkan Zehra dan memintanya untuk mengembalikan gaun pengantin kepada kakak perempuannya. Zehra seperti istri yang diganggu. Dia dengan cepat kembalikan gaun pengantin. Ketika dia mengembalikan gaun pengantin ke kakak Omer, dengan ekspresi tegang di wajahnya, Kak mengajukan pertanyaan. Apakah adikku yang memintamu kembalikan gaun itu? Apa kakakku memberitahumu sesuatu? Tapi Zehra tidak tahu apapun. Lalu kakak berkata dengan Zehra, gaun pengantin ini ditinggalkan oleh ibu kandungku. Mungkin Omer juga tidak ingin membicarakan masa lalu. Zehra duduk untuk menghiburnya. Ketika Zehra hendak meninggalkan, dia dipanggil kembali oleh kakak perempuannya. Dia memberinya gelang yang indah. Zehra baru saja pulang ke kamar. Dia dimarahi oleh Omer lagi. Kenapa kamu memakaian seperti ini keluar? Kamu adalah yang menyuruhku untuk membawa gaun pengantin, kembalikan kakaknya. Ingatlah baik-baik di rumah ini. Kau tidak diperbolehkan memakai seperti itu keluar. Pada saat Zehra pergi untuk berganti pakaian, dalam hatinya dia berpikir, bagaimana dia bisa menahan Omer selama 6 bulan depan. Di sisi lain, Kerem hampir gila. Dia menculik rekan lama Zehra. Dia ingin mendapatkan informasi darinya tentang kemana Zehra pergi. Tapi dia tutup mulut. Tidak memberikan alamat Zehra. Bahkan Kerem telah menculik ibu Zehra datang dan bertanya. Meskipun dia tahu Zehra sedang di mana, tapi dia tidak memberitahu mereka. Sementara mereka sedang berdiskusi, dia diam-diam melarikan diri. Di sisi lain, Zehra tidak tahu. Sahabatnya diculik oleh Kerem. Tepat waktu Zehra sedang mengobrol dengan kakak iparnya. Secara kebetulan dilihat oleh Omer. Ekspresinya sekarang terlihat seperti dia ingin membunuh seseorang. Dia marah banget. Langsung seret Zehra ke kamar. Peringatkan ia di rumah ini untuk tidak berbicara sembarangan. Zehra menjelaskan. Kami hanya berbicara tentang apa yang seharusnya sarapan. Omer tidak ingin mendengar penjelasannya. Anci Mun Tin Faoneng Giangi. Tidak peduli apa yang dia pikirkan. Ketika Omer hendak meninggalkan, dia menoleh lagi. Sekali lagi peringatkan Zehra. Ingatlah sekarang kau adalah istriku. Nanti kamu harus berhati-hati saat bilang. Setelah mengatakan itu, dia meninggalkan. Meninggalkan Zehra tidak tahu harus berbuat apa. Tepat waktu ini, keponakan datang mencari Zehra. Dia mau mengundang Zehra ke bawah. Meskipun Zehra menolaknya.
Tapi gadis kecil terus-menerus memohon. Zehra yang lemah lembut pada akhirnya masih turun bersamanya. Tepat waktu semua orang mengobrol. Ketika bawahan membawa secangkir kopi ke Omer, dia tidak sengaja berkata, "Zehra di lantai bawah minum kopi dengan semua orang." Setelah Omer mendengarnya, dia segera bangkit dan turun ke bawah. Ketika dia ke ruang tamu, dia bilang dia ingin mencari Zehra untuk diskusi. Zehra segera berdiri dan pergi ke sisi Omer. Dia menjelaskan, keponakannya yang mengundangnya turun. Dia tak bisa menolak. Kemudian keduanya kembali ke kamar. Omer berkata dengan dingin, "Bukankah aku menyuruhmu harus bilang lebih sedikit?" Zehra belum menjelaskan. Maka dia dimarahi oleh Omer. Kali ini Zehra benar-benar marah. "Oke, kali lain aku akan berkata dengan keponakan bahwa pamanmu telah tak boleh aku bermain denganmu. Atau haruskah saya mengatakan yang sebenarnya kepada orang lain? Akulah yang kamu beli hanya untuk sementara menjadi istriku selama 6 bulan. Omer berkata, "Kamu dipaksa untuk bekerja sesuai dengan pengaturanku. Sebaiknya jangan tinggalkan ruangan ini setelah ini. Bahkan kurangilah bilang, ya." Kemudian dia mengeluarkan pena dan kertas. Untuk Zehra mencatat hobinya. Dengan begitu bisa menghindari Zehra akan melakukan kesalahan. Agar kaknya menemui kebenarannya. Tapi tepat waktu ini, Alef menelepon. Dia menyuruh Omer untuk membawanya keluar ke taman untuk berjalan. Lalu dia berpura-pura seperti kakinya belum sembuh. Berbaring di tempat tidur. Temukan cara untuk memisahkan keduanya. Ketika Omer ke kamar Alef, dia benar-benar menikmati apa yang Omer lakukan untuknya. Pada waktu Omer membawanya keluar, Zehra muncul. Faktanya, dia masih memiliki beberapa pertanyaan. Dia ingin meminta kejelasan. Tapi waktu ini, HP Omer berdering. Perusahaan memiliki pekerjaan yang mendesak. Perlu dia tangani. Ketika Omer hendak membawa Alef ke kamarnya, maka Alef menyuruh Zehra untuk membawanya keluar, juga oke. Omer mau menolak. Tapi Alef bilang dia benar-benar ingin keluar untuk mencari udara segar. Omer hanya bisa setuju dengannya. Dia bahkan memperingatkan Zehra untuk nggak berkata sesuatu yang salah. Setelah itu, keduanya ke kolam renang. Alef menggoda Zehra. "Has, hari pertama kau setelah pernikahan. Tapi suaminya harus bekerja lagi. Sepertinya dia tidak terlalu mencintaimu, kan? Jadi apakah kau menikahi Omer untuk kekayaannya?" Zehra menjawab, "Cinta kami tidak bisa kau bayangkan, Cinta kami begitu kuat sehingga tak siapa yang bisa menghancurkannya." Perjawaban ini membuat Alef sangat marah. Alef berpikir cara ini tak berhasil. Jadi dia meminta Zehra untuk mengambil jaket untuknya. Zehra tidak punya pilihan selain setuju. Tanpa diduga dia tergelincir dan jatuh ke kolam renang. Yang lebih menakutkan adalah Zehra tidak bisa berenang. Alef melihat sekitar dan tak ada siapapun. Dia duduk dengan tenang di kursi roda. Senyum puas muncul di wajahnya. Melihat bahwa Zehra tidak bisa berenang dan hampir tenggelam. Saat Zehra tenggelam ke dasar, Alef baru saja berteriak dan menolong bantuan. Pada waktu yang berbahaya, tiba-tiba seseorang melompat ke kolam renang dan menyelamatkan Zehra ke darat. Alef mengira itu Omer. Tanpa diduga, orang yang menyelamatkan Zehra adalah kakak iparnya. Ketika dia menarik Zehra ke darat, dia dengan keras memanggil nama Zehra. Tepat pada saat ini, Omer juga pulang. Dia mendorong kaki iparnya ke samping, lalu memeluk wajah Zehra dan cium dia. Oh bukan, itulah CPR untuknya. Setelah Alef melihat, ekspresinya langsung berubah. Di dalam hatinya, dia pasti sedang berpikir, ciuman pertama Omer. Mengapa bisa memberikannya kepada wanita ini? Aku belum berciuman. Dalam ciuman penuh gairah Omer, Zehra juga perlahan sadar. Kemudian Omer memegang Zehra dan meninggalkan. Alef sangat marah. Setelah sadar, Zehra masih panik. Omer tidak hanya tidak menghiburnya, tapi juga memarahinya.
Kamu sudah dewasa. Kenapa kamu tidak bisa berenang? Apakah kamu bodoh, hah? Dia memarahi membuat Zehra marah. Dia segera membalasnya. Tidak ada kolam renang yang begitu besar tempat aku tinggal. Tadi, aku hampir mati. Tapi kamu memperlakukan aku seperti ini. Apakah kamu masih manusia, hah? Dia bilang banyak sehingga Omer hanya bisa diam. Ketika Zehra ke kamar mandi untuk berganti pakaian, dia tidak bisa menahan tangisnya. Pada saat ini, kakak perempuan Omer juga datang. Dia bertanya bagaimana kesehatan Zehra. Omer bilang dia baik-baik saja, sedang mandi. Saat ini, Zehra duduk di lantai. Duduk di kamar mandi dan menangis. Dia memiliki terlalu banyak hal. Tapi tidak tahu harus mengobrol dengan siapa. Untuk membayar hutangnya, dia hanya bisa menanggungnya diam-diam. Saat keluarga sedang makan malam, kakak perempuan berbicara tentang Zehra jatuh ke kolam. Membuatnya masih takut sekarang. Zehra hendak mengucapkan terima kasih kepada kakak iparnya. Namun Omer memberi isyarat untuk menghentikannya. Kakak ipar bertanya pada Alef. Waktu itu, mengapa Alef tidak menyelamatkan orang? Alef menjawab. Ketika dia melihat Zehra jatuh ke air, dia juga panik. Jadi ia lupa dia bisa berenang. Tapi Omer menatapnya dengan curiga. Pada waktu bersamaan, pelayan sedang membersihkan kamar Zehra. Dia tidak sengaja menemukan catatan Omer dan Zehra. Setelah keduanya kembali ke kamar, Omer bertanya Zehra, "Pagi ini aku memintamu untuk mencatat. Apakah Anda ingat itu semua?" Zehra berkata keahlian dan hobi Omer terlalu banyak. Jadi dia masih belum mengingat semuanya. Omer berkata, "Hanya beberapa sesuatu saja. Dari pagi sampai sekarang. Tapi kamu masih tidak ingat, hah?" Setelah mengatakan, dia keluar. Meninggalkan Zehra sendirian di kamarnya tidak tahu harus berbuat apa. Pakis dipukuli sampai tidak ada apa-apa. Saat dia mencari kertas catatan, dia tiba-tiba tidak bisa melihat itu dimanapun. Pada saat ini, pelayan membawa kertas itu ke Alef. Ketika Alef melihatnya, dia berpikir bahwa sebelum dia menikah Zehra menyelidiki Omer. Pada saat ini, Omer ingat tentang pagi hari. Adegan dia menyelamatkan Zehra. Itu membuat pria berhati dingin ini tiba-tiba menjadi lembut. Di sisi lain, Zehra juga mengingat adegan dia diselamatkan pada pagi hari. Tapi suasana hatinya sangat rumit sekarang. Keesokan paginya, saat sarapan, Zehra turun ke ruang makan agak terlambat. Tapi Omer masih dengan hati-hati menarik kursi untuk dia duduk. Pada saat Zehra duduk, Alef mengeluarkan kertas catatan itu.